Shalom alaihim Isim Hamasiyah. Salam berjumpa kembali dengan keluarga Ilahi. Hari ini saya ingin berbicara tentang masalah Rasul dengan Nabi. Ya, banyak mengatakan saudara-saudara kita bahwa bahasa Rasul dengan Nabi adalah dalam bahasa Arab. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang kalimat bahasa Rasul dengan Nabi. Ya, berbeda dengan apa yang saudara kita pikirkan atau ajarkan, dan berbeda juga dengan apa yang kekristenan ajarkan. Arti rasul dalam bahasa Arameik itu selihu atau selihuta. Menurut Kristen adalah bahasa yang diutus dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata utusan bagi Yesus ialah berbeda sekali. Ya, seperti yang dituliskan dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, Yesus di sini sebagai rasul dan imam. Itulah sebabnya panggilan surgawi yang ia diutus dari surga turun ke bumi. Itulah kalimat rasul buat julukan rasul buat Yesus itu sendiri. Karena dikatakan yang diutus dari tempat ke tempat yang lain. Ya, bahasa Arameik ini atau bahasa Silihu atau Silihuta ya sudah ada di abad-abad ke-3 dan abad-abad pertama sebelum Masehi, dan juga di abad-abad sebelum Masehi sudah ada bahasa Arameik. Jadi bahasa ini lebih dulu ada sebelum ada bahasa Arab. Ya. Dan juga kita lihat bagaimana makna utusan buat Yesus. Ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, artinya Yesus yang diutus dari surga melalui firman Allah yang datang ke dunia ini dan mengambil daging manusia dan menjadi manusia. Jadi kata utusan itulah dari tempat dari surga dan turun ke bumi. Ya, itu kata utusan. Dan kalau murid-murid Yesus ya seperti apa yang dituliskan dalam kitab Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4, maka inilah nama-nama ke-12 murid, ya, ke-12 rasul. Yaitu pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakub anak Zabdi, dan Yahya saudara Yakub, dan Filipus, Bartolomeus, dan Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakub anak Alfius dan Tadius, dan Simon orang Kanani, dan Yudas Iskariot, yaitu yang menyerahkan Yesus. Ya, inilah ke-12 rasul yang memang Yesus utus. Ya, kata rasul di dalam kekristenan yaitu pengutusan dari suatu tempat, atau juga bisa dikatakan pengutusan dari manusia ke manusia. Ya, yang menjalankan perintah-perintah, mengabarkan kabar kebaikan, itulah utusan atau rasul. Ya, diutus untuk pergi ke seluruh bumi. Ya, pada saat itu Yesus mengutus 12 rasulnya dan pergi ke seluruh bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, itulah dengan makna rasul di dalam kekristenan, berbeda dengan rasul yang bermakna di dalam saudara kita Muslim. Dan nabi, ya, nabi ini dalam bahasa Ibrani yaitu Neviim, adalah orang-orang yang dipilih Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, seorang Neviim atau nabi dipilih Allah, mempunyai nubuat dan bernubuat, bersaksi tentang apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Ya, Keluaran pasal 15 ayat 20 dikatakan, lalu Miriam Nabiya itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampil semua
perempuan mengikuti memukul rabana serta menari-nari. Ya, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 12 sampai 15. Lalu baginda pun bertitah kepada Imam Hilkia dan Haikim bin Safan dan Akmor bin Mikia dan Safan juru tulis itu, dan Hasaya hamba baginda, pergilah kamu bertanya kepada Tuhan akan halku dan hal orang banyak itu dan segenap orang Yehuda, karena bunyi perkataan kitab yang terdapat ini, karena besar murka Tuhan yang dinyalakan kepada kita, sebab nenek moyang kita tiada mendengar akan bunyi perkataan kitab ini, akan menurut segala sesuatu yang telah tersurat bagi kita. Arakian, maka pergilah Imam Hilkia dan Hakikam dan Akbor dan Safan dan Hasaya mendapatkan Nabiya Hulda, istri Salum bin Tikia dan Harwas menunggu pakaian itu didudukan di Yerusalem dalam kebahagiaan yang kedua. Lalu ia berkata, mereka itu dia. Ya, jadi Nabi juga mengatakan tentang kitab-kitab Allah. Ya. Maka sahut kepada mereka itu, demikianlah firman Tuhan Allah orang Israel, katakanlah olehmu kepada orang yang telah menyuruh kamu mendapatkan aku. Dan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 36 lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi, ya, makna nabi di dalam kekristenan, nabi adalah untuk menyampaikan firman Allah dan kehendak Allah, baik menurut nubuatan, mukjizat, penglihatan, penampakan ilahi, baik nabi yang membawa kitab. Ya, jadi sebenarnya kata nabi sudah ada di dalam bahasa Ibrani. Itulah karena juga di dalam kitab kita dikatakan, ya, kitab yang dinamakan Tanakh, kitab Torah, Nibim dan Kitubim. Nibim adalah catatan para nabi-nabi. Ya, jadi bahasa nabi ya bukan bahasa Arab, ya, tapi bahasa sebelumnya sudah ada kata Nibim dalam bahasa Ibrani. Ya, contoh juga Musa, Yesaya, Yeremia, Elisa dan Yohanes Pembaptis, nabi penutup, sebagai nabi penutup para nabi. Ya, setelah itulah Yesus sebagai nabi yang istimewa, dan setelah itu ditutuplah para nabi, makanya dia katakan, akulah Alfa dan Omega, lalu ditutuplah semua para nabi. Ya, ini saja yang kita bagikan, ya, tentang rasul dan nabi, ya, kiranya dapat memberkati kita semua. Ya, shalom alaikum.